Kali ini kita akan membahas dimensi 3 tentang jarak dua garis bersilangan. Tapi kali ini kita akan menggunakan vektor. Nah, misalnya ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Yang ditanya jarak antara garis A, P, ini P ya, titik P, ini titik tengah EF. Nah, jarak antara garis AP dengan diagonal ruang HB. Ini tidak berpotongan ya di sini, tapi bersilangan. Kita akan menggunakan vektor. Nah, caranya kita buat bidang bantu yang melalui HB dan sejajar dengan AP. Kita buat garis atau bidang bantunya di sini. Nah, AP ini kita buat sejajar gini. Nah, misalnya ini titik Q. Ini titik Q. Jadi kita buat bidang HBQ. HBQ ini, nah bidangnya nanti ini ya. Nah, bidang HBQ ini sejajar dengan garis AP. Kita misalkan titik A itu titik pusat koordinat dengan koordinat sumbu X-nya itu ini sumbu X, terus ini sumbu Y, terus yang ke sana ini sumbu Z. Jadi titik A karena pusat koordinat berarti 0,0,0. Terus titik B. Titik B ini searah sumbu X2 karena panjang rusuknya 2, searah sumbu Y 0, dan searah sumbu Z 0. 0, 0. Terus titik P. Titik P ini berarti searah sumbu X1, searah sumbu Y2, searah sumbu Z 0. Jadi 1,2,0. Terus titik Q. Titik Q searah sumbu X itu 3, karena ini ke sini 2, ini ke sini 1 ya. Ini 3,2 naik ke atas 2 dan 0, tidak searah sumbu Z. Jadi 3,2,0. Terus titik H. Hanya ini. Searah sumbu X 0, searah sumbu Y2, searah sumbu Z 2. Jadi 0,2,2. Nah, terus kita buat bidang yang melalui HBQ udah. Nah, persamaannya gimana? Gini. Persamaan bidang itu rumusnya AX ditambah BY ditambah CZ ditambah 1 sama dengan 0. Ini persamaan bidang. Nah, bidangnya tadi kan melalui titik HBQ. Jadi bidang melalui titik HBQ. Jadi nanti titik H, titik B, dan titik Q ini kita substitusikan ke persamaan bidangnya. Ini tak kotak ya biar jelas. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan bidangnya. Yang pertama titik mana dulu ya? Misalnya titik B lah dulu. Untuk titik B 2,0,0, 2,0,0 kita masukkan ke sini. Jadi X-nya 2, X-nya ganti 2, jadi 2A.
Y-nya 0, 0 kali B 0, Z-nya 0, 0 kali C 0, tambah 1, sama dengan 0. Nah, jadi 2A tambah 1, 0. 2A-nya negatif 1. Berarti A-nya negatif setengah. Udah ketemu A-nya. Masih kita cari B sama C. Nah, kita masukkan sekarang titik H aja lah ya. Titik H. Titik H tadi 0,2,2. 0,2,2. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 2, Z-nya ganti 2. A-nya 0, tambah B-nya 2. Jadi 2B. Ditambah Z-nya 2, 2C, tambah 1, sama dengan 0. Oh, belum bisa diapa-apain. Terus kita cari titik, kita masukkan titik Q. Titik Q tadi berapa? 3,2,0. 3,2,0. X-nya ganti 3, jadi 3A. A-nya tadi negatif setengah, langsung tak masukin aja ya. Ditambah Y-nya 2, jadi 2B. Ditambah Z-nya 0, 0C, tambah 1, sama dengan 0. Ini negatif 3/2, negatif 1,5. Negatif 1,5 tambah 1, negatif setengah. Pindah ruas, setengah. Nah, 2B-nya setengah, jadi B-nya 1/4. Udah, kita masukkan ke sini ya. Ini masuk sini untuk cari C. Kita masukin sini. 2B berarti 2 kali 1/4 itu setengah, tambah 2C tambah 1 sama dengan 0. Setengah tambah 1, 3/2. 2C-nya itu 3/2. Berarti C-nya 3/4. Udah ketemu A, ketemu B, dan ketemu C. Ini kita masukkan ke persamaan bidang. Jadi persamaan bidangnya, A-nya tadi min setengah, jadi negatif setengah X, ditambah B-nya tadi 1/4, tambah 1/4 Y, ditambah C-nya tadi 3/4, tambah 3/4 Z, ditambah 1 sama dengan 0. Terus ini bisa kali 2 semua ya. Tak kali 2 jadi negatif, enggak 2, 4 aja. Dikali 4 berarti negatif 2X kali 4, Y kali 4, 3Z kali 4, 4, sama dengan 0. Nah, jadi nanti persamaan bidangnya ini. Nah, sekarang kita cari jarak antara garis AP ini dengan bidang BQH. BQH ini sama aja kita cari jarak antara titik ke bidang. Bisa boleh titik A, boleh titik P, sembarang ya, asal di garis AP. Nah, kita misalkan aja, misalnya titik A aja ya, titik A ke bidang BQH. Jadi jarak, kenapa titik ke bidang? Karena nanti jarak antara garis ke bidang itu sama aja jarak titik pada garis ini ke bidangnya gitu. Jadi jarak antara titik A-nya tadi 0,0,0 ke bidang BQH. BQH. Nah, jarak antara garis ke titik ke bidang itu persamaannya atau rumusnya harga mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah 1 per
akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, persamaan, jarak ya, jarak antara titik ke bidang itu ini. Titik A-nya 0,0,0. Jadi ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ini sebagai Z1. Dan A, B, C-nya itu ini. Ini A, ini B, ini C. Plus 1. Nah, tapi boleh juga tadi kan tak kali 4 semua. Jadi ini nanti sebagai A, ini 1 ya, itu sebagai B, terus ini sebagai C. Nah, tapi ini tidak plus 1, tapi plus 4, menyesuaikan dengan sini. Kita masukkan D sama dengan, kita pakai yang ini aja, min 2 kali X1-nya 0, ditambah B-nya itu 1, dikali Y1-nya 0, ditambah C-nya 3, Z1-nya 0, ditambah 4 per akar dari A kuadrat, berarti min 2 kuadrat, tambah B kuadrat, 1 kuadrat, ini Y artinya 1Y, jadi B-nya 1 ya, terus C-nya 3 kuadrat. Min 2 kali 0, 0, ini 0, ini 0, jadi tinggal 4 per akar min 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, jadi 4 per akar dari 14. Nah, kita bentuk lain, kali aja dengan akar 14 per akar 14. Atas kali atas, 4 akar 14, bawah kali bawah, 14. 4-nya sama 14-nya bisa dibagi 2, bagi 2, jadi 2, ini 7. Jadi sama aja 2 per 7 akar 14. Jawabannya ini. Nah, misal nanti kok pilihan ganda, kok bentuk ini nggak ada. Kalau nggak ada bentuk ini, mungkin bentuk ini, 4 per akar 14. Nah, mungkin juga gini, 4 per akar 14 itu kita ubah, 14 itu kan akar dari 16 per akar dari 14. Nah, ini bisa dibuat dalam satu akar, 16 per 14. Bagi 2 semua, 8 per 7. Gini. Ya. Nah, jadi untuk mencari jarak antara dua garis yang bersilangan memakai vektor itu salah satu contohnya seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.